Gua harus jujur sih, sebenarnya ini adalah salah satu motor yang dibikin sama Katros di tahun 2025 yang modelnya paling ajaib, paling aneh, paling nyentrik. Orang kalau ngelihat motor ini pilihannya cuma dua. Satu, kalau nggak dia suka, suka banget. Yang kedua, kalau nggak dia sebel, sebel banget ngeliat motor ini gitu. Jijik gitu ngeliatnya. Jadi pilihannya antara dua itu aja tuh. Ini cuy, kalian lihat ya. Biasanya kalau motor itu ada tutup tangkinya di sini. Ini nggak ada cuy. Baik lagi di channel Katros yoyoy. Di episode kali ini gue mau ngebahas ini nih cuy. Satu buah motor custom dari Project Thank You. Basicnya dari motor Yamaha Aero King yang udah kita custom. Konsepnya jadi sepeda motor ala-ala BMX cuy. Seperti apa detailnya? Langsung kita lihat lebih detail lagi. Tapi sebelum itu, gue mau jelasin dikit nih ya. Tapi tahan dulu cuy. Sebelum gue mau bahas motor hasilnya itu seperti apa, gue mau ngasih tahu ke kalian bahwa Katros disupport full sama Yuasa. Oke, jadi project ini adalah project thank you atas nama Mas Aryo nih cuy. Nah, basic motornya Mas Aryo ini adalah Yamaha Aero King tahun 2000. Sebenarnya project thank you ini udah lama banget ya. Itu proses pengerjaan ini hampir 1 tahun. Dan ini berbarengan sama project thank you-nya Catur yang motor CBX. Ini juga lagi on progress nih cuy. Untuk proses pembuatannya kemarin gue udah bikinin satu video khusus ya. Mulai dari ownernya datang ke sini, ngejelasin konsepnya mau seperti apa, terus motornya dikerjain, masalah bodywork, sampai sebelum motornya ini selesai dicat. Nah, hari ini motornya udah selesai semua dan gue mau ajak kalian langsung kita lihat. Ini dia Yamaha Aero King 3 Soul Concept by Katros Garage. Yoyoy. Oke, jadi ini dia motornya Yamaha Aero King 3 Soul, atau konsepnya itu sebenarnya diambil dari sepeda BMX. Nah, yang pertama kali gue mau jelasin tuh ada di bagian kaki-kakinya dulu nih cuy ya. Untuk bagian kaki-kaki, kemarin kita ngerjain sebenarnya nggak ada satu hal yang ribet banget ya. Ini bannya walaupun udah kelihatan gambot, tapi gua tetap mengandalkan di suspensi depan bawaan standar ya. Jadi emang sebenarnya suspensi depan bawaan Aero King masih oke-oke aja nih, dicolok ban segambot ini gitu kan. Dan untuk pengerjaan kaki-kakinya sendiri kemarin, karena emang nggak terlalu banyak ubahan, khususnya di bagian suspensi depan maupun suspensi belakang ya. Jadi nggak ada yang ubahan yang terlalu ekstrim gitu cuy. Untuk setup kaki-kaki depannya sendiri, ini sekarang gue pakai velg ukuran ring 18, bannya itu 400 ring 18. Dan untuk tromol sendiri ini karena emang dia udah jari-jari ya, bagian tromol dan velgnya gue cat warna putih. Untuk suspensi depan model teleskopik masih bawaan standar, termasuk dengan kaliper remnya juga masih bawaan standar. Untuk yang roda belakang, gue pakai kombinasi ukuran roda yang berbeda dari yang depan. Yang belakang ini gue pakai velg ring 16 dan bannya itu ukurannya 500 ring 16, sedangkan velgnya gue pakai yang lebarnya itu sekitar 2,5 inci. Nah, untuk pengeremannya masih model tromol juga karena emang bagian tromolnya nggak gua rubah ya, masih pakai bawaan standarnya juga. Dan untuk bagian suspensinya di sini gue pakai produk aftermarket, ukurannya 340 dari ISS. Swing arm juga masih standar. Jadi dengan ban ring 16 segambot ini, setebal ini profilnya, masih bisa dicolok di swing arm standar tanpa ada ubahan yang berarti. Cuman emang lebarnya udah mepet banget sih sama rantai ya. Jadi emang untuk profil tebalnya masih aman, tapi untuk si lebarnya ini udah pas banget nih sama si setapan kaki-kakinya standar Aero King. Oke, dari bagian kaki-kaki sekarang kita masuk ke bagian body-body nih ya, alias body utamanya. Kemarin bagian bodi utama ini kita bikin pakai plat galvanis yang ketebalannya 1,2 mm dan bentuk bodinya sendiri sebenarnya ya inspirasi motor itu dari motor ini. Atau bisa dibilang kayak 3 Soul lah ya. Sebenarnya konsep itu ala-ala sepeda BMX zaman dulu gitu kan. Setangnya tinggi dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu semua, bagian bodi kalau kalian perhatiin ini nggak ada tutup tangkinya. Semua kita bikin unibody dari depan sampai ke belakang. Lantas gimana untuk isi bensinnya bang? Tutup tangkinya nggak ada, tangkinya juga nggak kelihatan. Nanti gue bakal spill di akhir video. Tapi kurang lebih seperti ini bodinya, dan konsep ini sebenarnya udah pernah gue bikin di Honda S90 gue, yang gue sebut namanya tuh unibody.
Kalau kalian lihat di bagian belakang sasis ya, ini tuh ada kayak semacam sisi bar kalau di motor chopper. Nah, di motor ini juga kita pasangin, tapi sebenarnya konsepnya nggak mengacu kepada sisi bar yang ada di motor chopper cuy. Tapi mengacu kepada sepeda zaman dulu gitu kan. Dan bentuknya panjang seperti ini, balik lagi ini request dari customernya. Dan di belakangnya ini dia sandaran joknya juga ya. By the way, kalau kita ngomongin joknya, ini joknya custom dan sengaja gue pilih yang warnanya putih dan gue suka banget teksturnya abstrak gini ya. Dan di bagian belakang juga ada motif emblemnya. Ini Satya Seat dan di sini ada logo Katros. Yap, kenapa ada logo Satya Seat? Karena emang jok ini dibikin request ke Satya Seat. Ciamik banget. Sebenarnya waktu awal-awal tuh gue udah sempat bikin joknya warnanya putih juga. Kalau ada gambarnya ya kayak gini. Cuman gue ngeliat kayak kurang ciamik gitu ya. Nah, akhirnya gue coba bikin ulang, di remake lagi dengan tekstur warna putih, dan putihnya itu nggak putih biasa tapi putih glossy. Harusnya sih kalau putih glossy gini ya, walaupun warnanya putih tapi kalau misalnya kotor dia gampang dibersihinnya cuy. Gitu kan, karena emang motifnya glossy. Paling cuman yang hitam-hitam nanti benang-benangnya aja sih. Cuman ya it's okay lah. Untuk bagian sasis sebenarnya nggak banyak yang kita rombak ya. Mulai dari bagian sasis depan itu masih mengandalkan bawaan orinya. Sampai ke belakang pun sebenarnya sampai sini tuh masih ori. Yang kita rombak hanya bagian sasis ke belakang sini cuy. Ini tadinya tuh pipa lurus ke belakang. Itu kita potong dan kita sambung pakai behel model U kayak gini ya. Jadi kalau untuk rombakan di sasis sebenarnya nggak terlalu banyak yang kita garap. Ya karena motor ini sebenarnya walaupun kelihatan motor konsep gitu ya. Yang bentuknya agak-agak ajaib gitu ya. Tapi untuk perangkat lampu-lampu masih kita lengkapin juga nih cuy. Pertama lampu depan ini gue pakai yang model LED, ukurannya kecil banget, berikut dengan covernya. Ini kalau nggak salah ukurannya sekitar 2,5 inci atau 3,5 inci gitu, gue lupa ya. Dan covernya ini custom semua kita bikin, pakai bahan plat juga, sama dengan bagian untuk bagian body-bodinya. Terus untuk lampu seinnya gue pakai produk aftermarket, bentuknya juga kecil juga, gue taruh di sebelah sisi kiri dan kanan dari kotak headlampnya. Untuk yang belakang itu juga sama posisinya, cuman gue taruh di bracket sasis. Berikut dengan lampu belakangnya yang ada di bagian belakang itu yang modelnya bulat simple cuy. Oke, sekarang kita cobain duduk di atas motornya ya. Set, tinggi banget cuy. Jinjit jadinya sekarang gua. Ya, ini karena emang model konstruksi bodinya yang unibody ya. Jadi sekarang dia agak jinjit dan yap, seperti kalian lihat sekarang modelnya jadi unik banget dan stangnya juga walaupun nggak terlalu nunduk ya, segitiganya adanya di bawah tapi stangnya juga tinggi nih. Jadi akibatnya posisi tangan nggak terlalu rendah ke bawah, masih tegap lah. Kaki footstep nggak ada yang berubah karena gue masih pakai footstep bawaan pabrikannya, standarnya juga. Ya, yang berubah sih sebenarnya cuma di setang sama bagian posisi joknya aja sih ya. Dan ini sebenarnya masih bisa boncengan. Cuman space-nya emang sangat terbatas. Cah. Tuh. Ya kan? Masih bisa. Cuman emang karena bagian joknya ini ngikutin unibody, jadi feel untuk duduk di joknya ini sekarang udah nggak kayak standar lagi yang jok itu agak lebar. Dia agak ramping sedikit gitu rasanya. R-King itu terkenal dengan performa mesinnya ya. Nggak heran kalau si R-King ini dijulukin motor jambret. Nah, motor ini walaupun udah dibekali dengan mesin cukup oke, tapi memang kita masih mengandalkan mesin bawaan standar. Ini kita nggak apa-apa ini cuy, cuman kita repaint doang. Dan karbu juga masih standar, cuman di sini kalau kalian lihat bagian knalpotnya kita ganti. Jadi knalpot apa ya sebenarnya? Gue sih jujur taunya dulu kalau R-King tuh taunya knalpot telo, knalpot kolong, sama knalpot chamber ya kan, yang standar di bobok gitu kan, yang suaranya melpek banget gitu kan. Mungkin kalau buat anak R-King udah sering nih ngelihat knalpot yang model kayak gini ya. Cuman menurut gua ini knalpot bentuknya unik, tabungnya dia posisinya biasanya ada di bawah ya kalau knalpot 2 tak. Ini posisinya ada di depan. Seperti apa suaranya langsung kita cek sound aja ya.
Gila suaranya. Gue sih nggak expect bakal sebejat itu sih. Peng, 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 peng. Cuman ya sekali lagi untuk bagian mesin-mesin sebenarnya bukan Katros yang nggak garap. Gue nggak tahu nih mesinnya masih dalemannya masih standar apa enggak. Cuman yang pasti untuk bagian mesin ini si Katros cuman repaint doang cuy. Mesin motornya udah Tokcer nih. Nah, supaya perangkat kelistrikan kayak lampu depan dan lampu sen juga Tokcer, gua pakai aki yang bukan kaleng-kaleng. Buat kalian nih yang doyan modif, misalnya motor klasik yang akinya suka ngedrop, atau motor matic yang mau pasang lampu bilet-biletan nih yang lagi viral. Nah, bagian aki tuh mesti diperhatiin. Kalau parts lain mungkin ada substitusinya ya, tapi kalau aki udah paling bener pakai Yuasa. Jadi mulai sekarang nggak usah lah pakai aki yang kaleng-kaleng. Pakai Yuasa nggak pernah salah. Yuasa, nyalakan harimu. Kalau di bagian setang ini gue pakai setang custom ya. Jadi modelnya dia sengaja yang agak tinggi banget, lumayan. Ini sekitar tingginya sekitar 20 cm dari posisi racer. Dan untuk saklar-saklarnya ini masih pakai original. Cuman untuk grip gasnya gue pakai grip gas spontan aftermarket. Karet grip gasnya gue pakai Katros. Rem-reman sama kopling handle-nya masih standar. Dan untuk spionnya ini gue pakai produk aftermarket juga. Gue lupa mereknya kalau nggak salah model Emgo deh ini ya. Yang klemannya itu dijepit di bagian pipa stangnya gitu cuy. Ya terakhir masalah warna nih cuy ya. Masalah warna kemarin jujur yang bikin salah satu progres motor ini jadi lama banget adalah pemilihan warna ya kan. Sebenarnya warna merah nggak ada masalah gitu kan. Cuman dari ownernya sendiri pengen konsepnya itu adalah motornya full warna merah dengan motif tribal. Waduh ya kan. Tribal tahun berapa? Udah tahun 2000-an banget gitu kan. Gue bingung nyocok-nyocok ini gimana. Akhirnya setelah gue discuss sama tim, jadilah seperti ini sekarang. Dimana untuk kalau kalian lihat ya kemarin bagian body ini seluruhnya kita cat warna merah. Dan untuk finishing grafisnya ini pakai freehand. Wah, digambar langsung di kuas cuy. Ini konsepnya dibikin tribal tapi ada unsur naganya. Makanya di sini ada muka naganya nih ya, kepala naganya. Nah, ekornya di bagian belakang nih, sebelah sisi kiri. Untuk di bagian batok lampunya juga ada aksen tribal-tribal. Untuk warnanya sendiri di sini gue pakai warna putih gading berpadu dengan warna hijau Tosca. Gimana menurut kalian nih konsepnya? Masuk apa enggak? Di motor berkelir warna merah kayak gini. Tulis di komen ya. Tinggal satu lagi janji gua, yaitu ngasih tahu ke kalian, nge-spill gimana caranya isi bensin di motor ini, ya kan? Karena kalau kalian lihat ini kan nggak ada tutup tangki bensin ya kan? Nah, sekarang sebenarnya gampang cuy. Di bagian sisi kiri ini ada tuas, ya mungkin nggak kelihatan dari sebelah sana. Nah, ini tinggal ditarik. Pertama kita naikin dulu, gue lupa. Naikin, buka dulu. Ini pelindung sandaran joknya, kita naikin. Nyangkut cuy, lengket ya. Lengket. Ini naikin seperti itu. Terus tinggal kita tarik tuas di sebelah kanan. Dan angkat joknya. Gue takut lecet, enggak ya? Tada! Wow! Beautiful! Nah, dari sini baru kelihatan nih, ada tangki bensinnya. Dimensinya juga lumayan besar menurut gua. Terus di sini baru ada tutup tangkinya. Isi bensinnya ya, jadi mesti kayak gini cuy. Kalau misalnya ke pom bensin, mesti dibuka kayak gini. Oke. Nah, untuk proses penutupannya tinggal balikin aja. Kayak gini. Sampai dia ngeklik lagi di bagian samping. Nah, aman deh. Joknya turunin lagi. Sebenarnya joknya nggak usah diturunin juga nggak apa-apa sih ya. Tetap di atas kayak gini juga nggak apa-apa juga. Ya itu dia review singkatnya soal Yamaha Air King di Project Thank You. Ubahannya yang simple aja. Gua nggak terlalu banyak ngebahas detailnya di video kali ini. Dan yep, ini gue sekarang tinggal nunggu Mas Aryo aja untuk datang ngejemput motornya. Gue deg-degan banget. Ya mudah-mudahan ketika dia ngeliat motornya
beliau suka lah ya sama motornya, karena emang konsepnya kan juga dari beliau juga gitu kan. Kalau kalian pengen lihat proses serah terimanya, langsung aja ngeliat di sosial media gue ya di sini. Nah, nanti gue bakal bikin video khusus serah terimanya tuh ditayanginnya di Instagram sama di TikTok gue cuy. Gue rasa udah cukup untuk video kali ini. Terima kasih buat semua yang udah pada nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian punya pertanyaan seputar motor itu, tulis aja di kolom komen. Videonya langsung aja gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut. Peace.